Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Jamaah Masjid Agung, jamaah sholat duhur yang kami hormati dan para pendengar Radio Dais yang kami muliakan dan para pemirsa MAJT TV yang kami hormati pula. Pada kali ini kami bersihin halaman 179 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qila sababu dhabhi Ibrahim Ismaila alaihimassalam, dikatakan sebab kenapa Nabi Ibrahim menyembelih putranya Ismail alaihimassalam. Jadi sebabnya kok sampai kenapa Nabi Ibrahim dapat perintah untuk menyembelih anaknya Ismail itu. Begini ceritanya. Annahu qarraba al-fasyatin wasala sami'ati bakorotin wa mi'ata badanatin fi sabilillahi, bahwa sesungguhnya Nabi Ibrahim berkurban 1000 kambing. Masya Allah. Berapa, kayak apa itu kandangnya itu? Wasalasa mi'ati bakrotin dan 300 sapi. Subhanallah. Luar biasa itu. Di samping itu 100 unta. Itulah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kurban yang luar biasa. Saya kira belum ada yang meniru sampai kapanpun itu. Fata'ajjaban nasu wal malaikatu, maka manusia pada heran dan malaikat dari mindalika, dari kejadian kurban Nabi Ibrahim yang sedemikian banyaknya, itu pada heran. Faqala Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim beliau menjawab atau berkata, ma kullu ma tuqurriba bihi laisa bisyai'in indi, semua yang sudah kami kurbankan itu tidak seberapa bagi saya. Sekian banyak itu maka tidak seberapa. Laisa bisyai', ya, Masya Allah. Wallahi, beliau sumpah dia, demi Allah. Ya. Kan huruf qasam kan ada 3. Wawu, ba, dan ta. Wallahi atau billahi atau tallahi. Ini wawu qasam. Wallahi, demi Allah. Lau kana li ibnun la'udzabihannahu fi sabilillah. Jangankan sapi, kambing dan unta. Demi Allah, jika saya punya anak laki-laki akan aku kurbankan fi sabilillah. Ini beliau berkata seperti itu. Ini bukan sabkul kalam, bukan lebay beliau ini. Ini membuktikan bahwa dia cintanya kepada Allah melebihi segala-galanya. Cintanya kepada Allah. Jadi laukana abaukum wa abnaukum wa asiratukum dan seterusnya. Jika kamu cinta pada bapak-bapakmu,
keluargamu, anak-anakmu, semua tempat tinggalmu, dan dagang yang khawatir kamu rugi, dan semua harta. Ahabba minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilillah, kalau melebihi cintanya daripada Allah, Rasul, dan berjuang di agama Allah, fatarabbasu, terusnya tunggulah hatta ya'tiya amrullah, sehingga datang keputusan Allah, akan semua pisah dengan segala-galanya. Maka cintanya tidak bisa, harus diusahakan tidak melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa ini masalah al-hub, ya, cinta. Jadi cintanya itu tidak setengah-setengah. Sehingga Rabi'ul Adawiyah sufi, ya, itu luar biasa beliau dari kalangan tabi'in, ya. Ma'abatullaha tama'am min jannati wa khawfam min nari walakin abadtuhu hubban lahu wa syauqan ilaih. Aku tidak ibadah kepada mengharapkan masuk surga, tidak, dan takut akan api neraka juga tidak, sama sekali tidak. Semua itu makhluk. Walakin nabadullah hubban lahu wa syauqan ilaih. Tapi ibadahku kepada Allah semata-mata cintaku kepada Allah dan syauqan ilaih. Ini ibadah tidak karena pahala, tidak karena apa-apa, tapi ilahi anta maksudi. Ini maka dalam torekoh, dalam tasawuf, ini anunya itu doa yang luar biasa. Waridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Ya Allah, Tuhanku, Engkau adalah tujuanku, Engkau. Dan aku capai, yang aku cari adalah ridhomu, ya Allah. Berilah aku bisa mencintaimu, dan berilah aku bisa ma'rifat kepada kamu. Amin. Allahumma amin. Ini doa yang luar biasa ini. Jadi dia sampai sumpah seperti itu. Kalau aku punya anak laki-laki, aku akan korbankan fisabilillah. Jangankan kambing gitu ya. Jangankan sapi, jangankan unta. Wa taqarrabu bihi ilallah. Dan aku korbankan kepada Allah, ilallah, menuju kepada Allah. Anakku kau korbankan. Falamma qala Ibrahim alaihissalamu hadzal qaul madu alaihi zamanun fanasiya hadzal qaula. Ketika Nabi Ibrahim berkata ucapan ini, akan aku korbankan juga anakku, dan sudah lewat masanya, zamannya sudah lewat lama. Fanasiya hadzal qaul. Nabi Ibrahim lupa apa yang dikatakan ketika itu. Falamma jaa ilal ardil muqaddasah. Ketika beliau menuju bumi muqaddasah, sa'ala rabbahu walada fa'ajaballahu du'aahu wa basyarahu bil waladi waladathu ummuhu. Sampai di bumi muqaddasah, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah untuk minta anak. Kemudian Allah mengkabulkan, mengijabahi doanya, dan Allah memberi kabar gembira, menggembirakan beliau dengan anak
yang telah dilahirkan oleh ibunya, ya, kabul doanya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika anak itu sudah beserta Ibrahim, sudah bisa sanggup untuk berjalan, ya, sanggup untuk usaha. Ailama soluha ayam syamahu, ketika sudah bagus, ya, untuk bisa sanggup Nabi anaknya itu beserta Ibrahim, bahwa ibnu sab'is sinina, anaknya ketika itu umur 7 tahun, wakila ibnu salasa asyarota sanatan. Dikatakan juga ada yang mengatakan umur 13 tahun. Nih anaknya itu baru menyenangkan lah umur-umur sekian itu. Yakni lama balagho hadda alladhi yaqdiru fihi ala sa'i, ketika sampai kepada batas, ya, yang telah ditentukan batas itu, ala sa'i, anak itu sudah bisa berjalan, berusaha, kilalahu fi naumihi, di dalam tidurnya dia ada perkataan, satu dikatakan dalam mimpinya, ufi binadrik, tepatilah nadarmu. Konuhuni. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, lamma kanat lailatul tarwiyati wa nama, ketika pada malam tarwiyah beliau tidur. Ra'a fil manami, beliau mimpi di dalam tidurnya itu, man yakulu, orang yang berkata begini, ya Ibrahim ufi binadrik, mimpinya begitu. Ibrahim, tepatilah nadarmu, tunaikanlah nadarmu. Jadi dia kalau punya laki-laki pun juga akan disembelihnya itu dianggapnya sebagai nadar. Jadi ucapan itu sebagai nadar. Maka kita semua ini menjaga ucapan penting, ya. Jamu, jaga mulut. Wafat lisanaka antakuna fatubtala, innal bala'a muwakkalun bil mantiki. Lisan itu adalah jagalah. Kamu akan diuji. Kamu akan diberi bala. Bala itu diserahkan kepada apa yang diucapkan, dikatakan. Ada anak santri, waktu itu santrinya Pak Kiai Sondaji Mas saya. Wah, nah aku kon kaya ngono aku mending pincang. Angger ngomong mesti mending pincang terus. Mending pincang. Lebih baik saya pincang daripada saya suruh seperti itu. Mau, gak mau. Itu. Kalau terjadi pincang sungguhan, dia jatuh dari sepeda motor, akhirnya pincang kakinya. Kenapa? Innal bala'a muwakkalun bil mantiki. Bala itu disahkan kepada apa yang dikatakan. Maka kamu jagalah lisanmu, kamu akan diuji. Wafat lisan akan takuna, betula. Masya Allah. Kita menjaga lisan betul. Ufi binadrik, tepatilah nadarmu, tunaikanlah nadarmu. Falama asbaha, ketika Nabi Ibrahim pagi-pagi, akhadha yatarawwa, beliau mikir-mikir dia, mikir-mikir itu yatarawwa, masdarnya tarwiyah, ayatafakkaru, ahwa minallahi am minasyaiton. Dia mikirnya begitu. Adakah mimpinya itu dari Allah atau dari setan? Mikir-mikir dia.
Falida makarenanya sumia yaumat tarwiyati, maka dinamakan hari itu sumil yaumat tarwiyah. Maka hari itu disebut hari tarwiyah. Ya, tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu tanggal 8. Maka disunahkan puasa tarwiyah. Mikir-mikir. Disunahkan puasa. Falamma amsa, ketika sorenya ro'a sanian fil manami. Beliau mimpi lagi yang kedua saat dia tidur. Falamma asbaha, ketika pagi, arafa annahu minallah. Dia mengetahui bahwa mimpinya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari setan. Walida, karenanya sumya dzalikal yaumu yauma arafah gitu. Maka pada hari itu disebut hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, pada puasa orang-orang itu disebut yaum Arafah, puasa yaum Arafah tanggal 9-nya. Sumar'a fil lailatis salisah mislah. Kemudian beliau Nabi Ibrahim mimpi lagi tengah malam yang ketiga seperti itu juga. Fahamma binahri gitu. Maka Nabi Ibrahim sudah kental dia akan menuju kepada penyembelihan anaknya itu. Sudah himmahnya kuat. Walida, makanya sumya yauman nahri, pada hari itu disebut yaumun nahar, pas tanggal 10-nya. Inilah falamma rada yadzaba bi Ismail alaihissalam ila nahri, ketika sampai beliau menghendaki untuk pergi dengan Ismail pada yaumun nahar, itu tanggal 10-nya. Qala Ibrahim alaihissalam lihajar, pada Hajar itu istrinya, wahia Ummu Ismail, adalah ibunya Ismail, itu albisi waladaki Ismaila ahsana siyabi. Hei istriku Hajar, berilah pakaian yang paling bagus ya, kepada Ismail, anaknya tersayang. Kemudian fa inni dzahibun bihi, aku akan pergi dengan dia ila dhiyafatin, akan bertamu. Tidak akan bertamu, tidak jujur dia akan bertamu. Kalau jujur ya pasti Hajar orang gendah, pingsan. Falbasathu ummuhu wadahanathu, kemudian dibagi pakaian oleh ibunya dan diberi minyak, ya, dan seterusnya. Warajilat sya'ra ra'sih, dan istrinya Siti Hajar beliau jungkati rambutnya, kepala anaknya tersayang itu. Masya Allah, Masya Allah. Ini cerita yang luar biasa. Kita akan merasa kayak apa, terharu kita melihat kisah seperti ini. Dan luar biasanya lagi, putranya Nabiullah Ismail itu, ketika Nabi Ibrahim berkata, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza taro. Hei anakku,
Aku mimpi di dalam tidurku aku nyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu. Nabi Ibrahim berkata pada anaknya seperti itu. Tapi luar biasa pula Nabiullah Ismail. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Hei Bapakku, lakukanlah apa yang kau diperintah oleh Allah, niscaya kamu akan menjumpaiku insyaallah orang yang sabar. Amin. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikianlah jemaah, para Bapak Ibu, para pendengar Radio Dais dan para pemirsa MAJ TV, sebab kenapa Nabi Ibrahim menyembelih putranya karena ucapan beliau itu. Demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.